taswirul hayawan yantasir. Profil khata ibabanahi wa tahtalifu sifatud diyan wa akhdur riswah wa ta'ayyana tariqan wallahu bitaradi ibabana. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu sendiri kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa min ma'asil yadaini, dan termasuk dari maksiat kedua tangan, wal muthlatu bil hayawan, menyiksa hayawan nggak boleh ya. Makanya kawan-kawan dari para nyambung, yo pelihara burung aja, ini menekankan suara. Kalau nyambung itu kasihan, hayawannya disiksa nanti di hari kiamat oleh Allah, bukan sekarang. Kelak di hari kiamat yang nyambung kita itu ayamnya yang nyambung. Gantian. Naudzubil. Mungkin kita hidup kan sebentar, nggak lama ya. Kita hidup sebentar, nggak lama. Usahakan bisa seperti itu ya. Jauh. Yo. Amin Allahumma. Amin. Wal-la'bu bitarodi, bermain dadu. Ya, bermain nopo? Dadu. Sejenis alat pemukul untuk berjudi. Wattabih, ya, wattabih sama itu ya. Sejenis top itu sejenis alat-alat memukul untuk berjudi, itu top namanya. Wa kullu ma fihi kimarun, semua perkara yang di dalam perkara itu dikemas dengan sistem perjudian ya, itu nggak boleh. Hatta la'bus sibyan, sampai permainan anak kecil pun kalau dibuat dengan unsur judi haram. Contohnya zaman sekarang yang sudah tidak asing lagi permainan anak-anak sampai ke orang tua, nama Inggrisnya lato ya. Lato. Hukum awalnya nggak masalah, tapi ketika sudah, kalau kamu 1 jam, nanti kita taruhan berapaan. Kalau taruhan beda, ya, beda dengan orang yang mengadakan lomba. Kalau mengadakan lomba nggak apa-apa. Dengan menggunakan kelapa dan tulang pergelangan kaki binatang. Di zaman dulu itu nggak asing. Kalau dulu namanya main apa namanya itu? Yang biasa Pak Endang tahu biasanya itu. Yang pakai kayu itu dilemparkan, cakar lele, gasing, gajah, yang dilempar tengah-tengah gitu kan. Gasing, ya itu hukum dasarnya nggak masalah, tapi ketika dibungkus dengan qimar, dibungkus dengan perjudian, maka hukumnya tidak boleh. Contohnya apa? Siapa yang kalah duluan, ayo kita 100 ribuan, kan jadi unsur judi kan? Itu yang nggak boleh. Tapi kalau hanya suka-suka, boleh saja. Ini yang harus diketahui ya oleh kawan-kawan. Kemudian termasuk maksiat tangan, wal-la'bu bi alatil lahwi al-muharramati kat-tanbur war-rabab wal-mizmar wal-autar.
Memainkan alat-alat musik yang diharamkan seperti tombur, rebab, seruling, kemudian senar yang digunakan sebagai alatmu, bahasanya gitar, main gitar. Nah ini ya, ini menurut kitab sulam haram, nggak boleh. Alat-alat yang diharamkan nggak boleh. Nah, yang ngukumin boleh, ikut saja yang boleh. Tapi dalam kitab sulam tidak boleh. Maka kalau punya gitar cepat dibakar saja. Orang beli gitar boleh enggak? Dasarnya haram. Dasarnya haram. Tapi ketika membeli gitar tujuannya untuk dibuat apa? Kayu bakar boleh. Ya kan? Dasarnya haram. Tapi ketika digunakan untuk kayu bakar karena sudah duitnya melimpah ruah lebih banyak hingga dijadikan niat untuk dijadikan alat kayu bakar. Hukumnya boleh nggak apa-apa. Jadi besoknya terkenal. Kalau pakai YouTube-nya terkenal. Langsung banyak YouTubernya. Buktinya apa? Ikan lohan itu kan harganya mahal ya kan. Tapi ketika dibakar dan di YouTube kan ternyata subscribernya jadi banyak. Masa ikannya jutaan hanya dipanggang saking kepengen seperti apa rasanya ikan mahal itu. Nggak taunya masih enak ikan tongkol ya Pak ya. Ya Pak Wendy ya. Ternyata masih enak ke sana. Nah, ini ala kitab Sulamut Taufik ya, ala kitab Sulamut. Gitar dengan itu beda ya. Gitar dengan apa? Biasanya dibuat gambus itu yang model ada cemplung itu. Apa namanya? Apa namanya itu? Kulilega. Biasanya dipakai baik di kalangan Jepang. Biasanya dipakai itu. Itu masih khilafiyah. Itu masih khilafiyah. Ya ikut yang boleh-boleh saja ya. Yang haram tetap ya haram. Ini kehati-hatian dalam kitab Sulamut Taufik. Walamsul ajnabiyati amdan bi ghairi ha'inin aw bihi bi sahwatin walau ma'a jinsin aw mahramiyatin. Menyentuh wanita yang bukan mahramnya dengan sengaja tanpa adanya penghalang. Ya jelas sudah. Atau dengan adanya penghalang namun dengan sahwat walaupun sejenis ataupun ada hubungan mahram. Nggak boleh. Kalau sudah sama pentungannya ya lucu ya kan, berarti sudah terlalu kena penyakit berarti. Begitu ya. Begitu ya. Alhamdulillah, semoga oleh Allah diselamatkan kita ya. Pak Roli ya, Pak Roli ya. Berarti bukan Pak Roli ya. Karena wa taswirul hayawan, menggambar binatang atau manusia. Ini yang banyak terkadang orang itu salah paham. Jadi yang nggak boleh itu menggambar. Bagaimana hasil dari scan? Bagaimana hukum hasil dari sinar? Sinar yang didapatkan dari listrik, maka itu fotokopi itu nggak masalah. Nah, yang nggak boleh menggambar, namanya menggambar disuruh duduk seperti apa itu? Kalau dulu itu film apa namanya? Titanic ya. Nah, itu bahaya kalau film. Bisa nyerodok nanti ya. Nah, ya Pak Faisal ini yang kasihan, sudah dipanggil Abid, kemudian Abid ya. Itu yang Abid. Ini ya Allah, ya pokoknya semoga selamat semua. Ya, kalau bisa diamalkan. Nggak bisa ya mau nggak mau ya. Ya alhamdulillah, semoga kita bisa menjauhi perbuatan maksiat. Wa man'uz zakati, dan mencegah atau tidak mau melakukan zakat, menunaikan zakat atau sebagian zakat setelah dia itu mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan zakat ya. Dan
Watamakkun, mempunyai kesempatan untuk melaksanakan mengeluarkan zakat. Tamakkun namanya itu. Nopo, seandainya oleh Allah Subhanahu wa taala saya dan sampean ini diberikan kekayaan, amin Allahumma, kayanya digunakan untuk beribadah kepada Allah. Contohnya dapat 1 tahun tidak dikeluarkan zakatnya, ini bahaya, takut jadi ular nanti. Sekarang masih enak, tapi nanti ketika sudah mati, nanti di kuburan kita sudah ditungguin ular. Ular itu dari mana? Ular itu dari gara-gara ketika wajib zakat enggak mengeluarkan zakat. Nauzubillah min dzalik. Semoga kaya tapi kekayaannya digunakan untuk beribadah kepada Allah. Alhamdulillah ma'ana bisawab. Semoga manfaat barokah ilmunya bisa. Al-Fatihah. Ada ya? Bisa nggak? Bisa. Halaman berapa ya, Pak? 75. Yang mana? Yang mana? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 75. Warawal tingginya tuh. Iya. Dapat ya? Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Warawa Zahabiyyu annahu sallallahu alaihi wasallam qala idza shalla abdu sholata fi awalil waqti sa'udat ila samai wala nurun hatta tantahiya ilal arshi fatastaghfiru li sahibiha ila yaumil qiyamah wa taqulu lahu hafizakallahu kama hafiztatani wa idza shallal abdu sholata fi ghairi waqtiha sa'udat ila samai wa 'alaiha zulmatun fa idan tahat ila samai tulaffu kama yulaffu as-saubul khaliqu wa yutrabu biha wajhu sahibiha. Wa akhraja Abu Syaikhi an Ibni Umar fadlul waqtil awwali 'alal akhiri ka fadlil akhirati 'alad dunya. Wa Tirmidzi anhul waqtul awwalu minas salati ridwanullahi wal waqtul akhiratu afwullah. Wa Tabrani an ummi farwata ahabbul a'mali ilallahi ta'jilu salati li awwali waqtiha. Terjemah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan telah meriwayatkan Imam Az-Zahabi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, mana dia? Salah. Apabila solat seorang hamba dengan satu solat di awal waktu, maka solat itu naik ke langit, dan solat itu memiliki cahaya hingga solat itu mencapai ke sisi arasy. Lalu solat itu akan memohon ampunan bagi pemilik solat itu,
sampai hari kiamat. Dan solat itu berkata kepada pemilik solat, semoga Allah memelihara Anda sebagaimana Anda telah memelihara saya. Dan apabila solat seorang hamba akan satu solat di luar waktunya, maka solat itu naik ke langit, dan atas solat itu terdapat kegelapan. Lalu apabila solat itu telah sampai ke langit, maka solat itu akan dilipat sebagaimana dilipatnya pakaian yang telah usang, dan dipukul dengannya wajah pemilik solat tersebut. Dan telah mengeluarkan Imam Abu Syekh hadis dari Sayyidina Ibnu Umar, keutamaan waktu yang pertama atas waktu yang terakhir itu seperti keutamaan akhirat atas dunia. Dan Imam At-Tirmidzi meriwayatkan hadis dari bahwa yang pertama dari solat adalah keridhaan Allah. Sedangkan ini meriwayatkan hadis dari Sayyidina Ibnu Umar, waktu yang pertama dari solat adalah keridhaan Allah, sedangkan waktu yang terakhir adalah ampunan Allah. Dan Imam At-Tabrani meriwayatkan hadis dari Ummi Farwah, amal-amal yang paling dicintai oleh Allah adalah menyegerakan solat pada awal waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Amin ya Allah. Wa rawadat meriwayatkan Ad-Dahabi, siapa Imam Dahabi, annahu terhadap sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala iku ngendi konsisten kanjeng Nabi tidak salat ing dalam nalikane salat al-abdu sapa kawula salat ta ing salat fi awalil waqti ing dalam awali waktu. Sa'udat maka munggah apa salat ila samai maring langit. Wala halan iku tetep bagi salat nurun utawi cahaya. Nur cahaya tatante singga tutu apa salat ilal asr. Fatastaghfiru maka nyuwunaken ngapura apa salat li sahibiha maring wong kang antune salat ila yaumil kiamat maring dina kiamat. Watakulan ngendika apa as-salat lahu maring sahibu hafidaka. Mugi-mugi ngreksa ka ing sira Allah sinten Allah kama hafidta kaya oleh ngreksa sapa sira li ing ingsun. Ida salana ing dalem nekene salat al-abdu sapa kaula as-salat ing salat fi ghairi waqti ing dalem saliyane waktune salat. Saudat maka munggah apa salat ila samai maring langit. Jadi Imam Dahabi berkata, Nabi bahwasanya sallallahu alaihi wasallam berkata, ketika ada seseorang hamba salat, salatnya di awal waktu, ya, salatnya di awal waktu. Ketika ada dikumandangkan dia langsung salat, maka salat itu naik ke langit dan dia akan menjadi cahaya sampai cahaya itu terhadap arsy-Nya Allah. Jadi kalau sholatnya di awal waktu, nanti dia sholatnya akan merubah menjadi cahaya dan dia akan berkumpul naik di arsy. Apa yang dikerjakan cahaya yang bentuk hasil dari sholat kita? Ternyata fatastaghfiru li sahibiha ila yaumil qiyamah. Dia akan mendoakan terus, ya Rabb, maafkan dosa-dosa orang yang sholat di awal waktu. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Maka yang untung itu Rasul. Nah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia sudah datang ke masjid, ingin mengharapkan sholat yang awal waktu itu menjadi nur, menjadi cahaya, sehingga mendoakan orang-orang yang menjaga sholat di awal waktu. Nah ini ya, wa taqulu lahu hafidhakallah, sholatnya berbicara, cuma nggak kedengaran. Seandainya orang yang sholat di awal waktu paham tentang apa yang dibicarakan oleh pahala sholatnya, pahala sholat di awal waktu, faedah sholat di awal waktu, tahu tentang pahala dan Allah kasih kelebihannya, maka dia akan datang ke masjid sambil ngesot seandainya dia itu tidak bisa jalan.
saking besar pahala sholat di awal waktu. Tapi tak boleh mengharam-haramkan orang yang sholat di pertengahan waktu. Nah, ini yang harus diketahui. Bayangkan, dia akan berubah menjadi nur, cahaya, dan cahaya itu akan mendoakan, memintakan ampunan kepada Allah. Ya Rabb, tolong dijaga orang itu ya Rabb, ampuni segala dosa-dosanya. Enak toh? Sampean itu kalau dikasih duit dengan saya, atau sampean ngasih duit dengan saya, pasti saya menganggap ini orang baik. Ya enggak? Apalagi hampir pemilu 2024. Nah, baik semua orang. Yang tak kenal jadi kenal Pak Lurah. Ya Pak Lurah ya. Oh aduh, 200.000 5 tahun. Baik semua, pasti siap-siap pasti. Ini bagian kiai-kiainya Pak Lurah. Biasanya banyak tamu di rumah saya. Masa hampir belum benar Pak Roli. Masya Allah dia akan mendoakan sampai kapan? Sampai hari kiamat. Semoga barokah. Amin. Bisa mengamalkannya. Sehingga sholatnya berbicara seperti ini. Ini seandainya tahu kita ya Allah, besok subuh sebelum adzan subuh sudah di masjidnya. Ya Rabb, ya Allah, tolong kau lindungi ya Rabb orang yang selalu menjaga sholat ya Rabb, seperti hanya mereka sudah menjagaku ya Rabb. Gitu dia, sholatnya ngomongnya gitu dengan Allah. Ya pahalanya bisa berbicara. Ya Rabb, tolong lindungi mereka yang sudah menjaga sholat di dan waktu awal waktu ya Rabb. Wa idza shalla 'abdu shalah fi ghairi waqtiha sa'udat ila sama' wa 'alayhi dhulmatun. Kalau dia sholat di selain waktunya, artinya sholat duhur ternyata dilakukan di waktu sholat asar, asar dilakukan di waktu sholat maghrib. Wa 'alaiha dhulmatun fa idza tahat ila sama' tullafu kama yullafu as-sawbu al-khul wa yudrabu biha wajhu sahibiha. Dia akan naik ke langit dan sholat yang dilakukan di luar sholat akan berubah menjadi gelap, seperti hanya diikatnya, dilipat-lipat seperti hanya kain yang dilipat yang lagi kumuh. Dilipat apa dilipat? Bahasa Inggris itu etampe. Dilipat. Tapi kumuh, namanya kumuh belum dicuci insya Allah. Apa namanya Bim? Beceng ya Bim, bau jadi lipat. Ternyata setelahnya kemudian wa yudrabu biha wajhu wa yudrabu biha wajha sahibiha. Kemudian cahaya yang apa? Salat yang berubah menjadi gelap itu ditabokin semuanya. Kebiasaan plak-plok gitu. Kita ditempelengin kawan tidak terima. Besok laporan. Ini sholat, ini sholatnya berubah menjadi gelap, kemudian nempelin apa lagi nggak sholat, maka minta tolong sholat, apalagi nggak sholat. Ini yang harus sesibuk apapun sholat. Wa akhraja Abu Syekh an Ibnu Umar fadlul waqti al-awwali ala al-akhir ka fadlil akhirati ala dunya. Kata Syekh Abu Syekh an Umar, keutamaan waktu pertama mengalahkan waktu akhir itu seperti keutamaan akhirat mengalahkan dunia. Sekaya-kayanya hidup di dunia tak pernah mengalahkan kehebatan kaya di dalam akhirat. Sehebat-hebatnya kehidupan dunia tak akan pernah mengalahkan kehebatan hebat di dalam akhirat. Orang itu bisa mempunyai Pajero, bangganya luar biasa. Nanti di dalam sorga yang bisa menjaga sholat lebih sakti daripada Pajero. Cukup niat dalam hati sudah timbul di depannya, cukup ingin sudah ada di depannya. Bayangkan, itu cukup jaga sholat. Sekarang orang pakai Pajero matanya belalakan, apalagi perempuan yang memang Pajero-Pajeroan. Betul nggak? Meskipun hitam, hidungnya pesek. Turun dari Pajero, insya Allah Ta'ala ganteng lalu kau bang, padahal hakikatnya tidak terima ya.
Betul nggak? Padahal di dalam akhirat cukup kita menjaga sholat 5 waktu. Di dalam akhirat cukup niat lebih hebat daripada pajar. Langsung timbul semua apa yang nggak ada semua. Rumahnya itu di dalam surganya Allah itu bertembok bukan batako, tapi temboknya emas. Ada yang tembok intan, ada yang tembok permata-permata lain. Tergantung dari amal kehidupan kita di dunia. Bisa kita bayangkan. Nah, semoga kita bisa menjaga sholat 5 waktu. Meskipun kita sibuk, meskipun kita repot, jangan pernah kita tinggalkan sholat. Benar. Karena kita nggak lama mati semua kita. 63 itu sudah tua. Ya yang sehat. 50 sudah penyakitan biasanya. Ada yang sudah dipanggil, ada yang 37 sudah dipanggil oleh Allah. Lagi main bola mati, kalau dah jadwalnya mati. Ya. Ya enggak? Lagi duduk-duduk, untungnya kalau lagi taklim mati, matinya sudah enak dia. Husnul khotimah surga udah nunggu udah pasti. Ya. Jangan dicurigai nanti orang mati dalam kondisi sakit, siapa yang ngeracun, habis rusak. Padahal matinya sudah husnul khotimah. Dia udah ditungguin Nabi. Dia sudah terkumpul nantinya dengan orang-orang yang soleh. Luar biasa. Ini yang harus kita ketahui. Maka jangan pernah tinggalkan sholat. Yes, penting ini. Kemudian wa Tabarani an Ummi Farwah ahabbul a'mal ila Allah ta'jilu ila sholali li awwali waqtiha. Diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari Ummu Farwah, Nabi bersabda, paling lebih dicintai amal oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang menyegerakan sholat di awal waktu. Sangat mudah ingin melihat Allah senang dengan kita. Sangat mudah untuk melihat Nabi senang dengan kita. Cukup sholat di awal waktu. Maka ketika dipanggil sampean lagi kerja, taruh tuh pekerjaan. Ya, taruh tuh pekerjaan. Allahu Akbar, belum selesai tuh. Tar lagi tuh, akhirnya Allahu Akbar 2 kalinya sudah asar. Bahaya ini. Arif, benar, hati-hati. Hati-hati ya. Ini untuk saya juga, bukan hanya untuk sambian. Sama ya. Baik saya atau sambian sama. Ini kita taklimkan untuk kita menuju surganya Allah. Ya. Semoga manfaat barokah ilmunya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.